Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya berada di kawasan wisata Embung Kledung, tepatnya di antara kaki Gunung Sindoro dan kaki Gunung Subing yang ada di depan saya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin kita nggak berasa Bapak Ibu ya, sudah beberapa bulan lamanya kita masuk di situasi yang berbeda akibat COVID-19. Mungkin ada di antara kita juga yang mengalami dampak dari adanya pandemi ini. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu pada pagi hari ini di satu tokoh yang ada di Alkitab. Dia juga dalam kehidupannya mengalami banyak sekali kesulitan. Langsung saja kita buka di dalam Kisah Para Rasul di pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sekali lagi saya akan bacakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita akan melihat tokoh di Alkitab yang di dalam kehidupannya pun dia mengalami banyak sekali kesulitan. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang pertama saya akan bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat tokoh di Alkitab yaitu si lumpuh yang berada di gerbang bait Allah. Saya katakan tadi di awal, orang ini mengalami banyak sekali kesulitan. Kita akan lihat kesulitannya apa saja Bapak Ibu. Hal yang pertama yang kita bisa lihat, kesulitan yang dialami oleh orang lumpuh ini. Yang pertama dikatakan di ayat yang kedua, saya akan bacakan sekali lagi. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Yang pertama Bapak Ibu, kesulitan yang dialami oleh orang lumpuh ini ialah orang ini lumpuh sejak dari lahirnya. Mungkin hari ini pun kita mengalami kesulitan yang begitu lama Bapak Ibu ya. Kita merasa sudah berbulan-bulan mungkin usahaku sepi gara-gara pandemi ini. Tapi kita lihat Bapak Ibu, orang lumpuh ini ia mengalami kesulitan sejak dari lahirnya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam terjemahan lain dikatakan orang lumpuh ini lumpuh sejak dari dalam kandungan. Bayangkan, dia belum lahir Bapak Ibu, dia udah alami kesulitan. Dia sudah lumpuh sejak di dalam kandungan ibunya. Kita lihat Bapak Ibu, berarti orang ini sudah bertahun-tahun lamanya ia mengalami kesulitan Bapak Ibu. Mungkin kita juga merasa demikian Bapak Ibu. Udah berapa lama ini masalahku nggak selesai-selesai. Udah berbulan-bulan sepertinya masalahku nggak teratasi. Ternyata orang lumpuh ini Bapak Ibu juga alami hal yang demikian. Dia lumpuh sejak dari kandungan ibunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi. Di ayat yang kedua, kesulitan apa lagi yang dialami oleh orang lumpuh ini? Di ayat yang kedua saya teruskan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Kemudian tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Hal kedua Bapak Ibu, kesulitan yang dialami oleh orang lumpuh ini ialah orang ini harus bergantung kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia lumpuh Bapak Ibu, dan pekerjaan dia adalah seorang pengemis. Jadi kalau nggak ada orang yang mengusung dia, kalau nggak ada orang yang menggotong dia, berarti dia tidak bisa mengemis Bapak Ibu. Jadi kita lihat kesulitan kedua yang dialami oleh orang lumpuh ini, hidupnya selalu bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan, seandainya orang lumpuh ini meminta tolong bantuan orang untuk menggotongnya, untuk mengemis. Tiba-tiba yang dimintai tolong nggak bisa Bapak Ibu. Seumpama, minta tolong dong, aku mau ngemis. Kemudian yang dimintai tolong, oh maaf, aku mau tilik bayi, aku mau kondangan, aku mau sunatan. Kalau nggak ada yang nolong Bapak Ibu, orang ini nggak bisa ngemis Bapak Ibu. Otomatis orang ini nggak bisa mencari nafkah. Berarti dia nggak bisa makan Bapak Ibu. Dia nggak bisa melakukan hal-hal lain kalau nggak ada orang yang menolong. Jadi kita lihat orang lumpuh ini hidupnya selalu bergantung kepada orang lain. Maaf Bapak Ibu, mungkin kita waktu belajar, kita pernah belajar, waktu sekolah kita mungkin pernah belajar yang namanya simbiosis. Yaitu hubungan makhluk hidup yang timbal balik ya Bapak Ibu. Kalau saling menguntungkan namanya simbiosis mutualisme. Kalau dalam kasus seperti ini, kemungkinan orang lumpuh ini menjadi parasit Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain, dan orang lain otomatis dirugikan Bapak Ibu. Kenapa? Dia orang yang dimintai tolong nggak mendapat keuntungan apa-apa. Kita lihat Bapak Ibu, orang lumpuh ini hidupnya selalu bergantung kepada orang lain, dan mungkin orang ini pun sering merepotkan orang lain Bapak Ibu. Jadi kita lihat kesulitan yang kedua yang dialami oleh orang lumpuh ini, hidupnya selalu bergantung kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu, dari ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat yang kedua, kesulitan yang ketiga yang dialami oleh orang lumpuh ini yaitu dia orang yang miskin Bapak Ibu. Memang uang bukan segalanya Bapak Ibu, tapi terkadang banyak hal
bisa dilakukan dengan uang Bapak Ibu. Tapi orang lumpuh ini kita lihat sudah dia, maaf Bapak Ibu, sudah dia cacat, hidupnya bergantung kepada orang lain, miskin lagi Bapak Ibu. Kita lihat kesulitannya begitu lengkap Bapak Ibu. Dari ayat yang sudah kita baca, dia seorang pengemis. Yang namanya pengemis zaman itu Bapak Ibu pasti miskin. Kenapa? Karena pada zaman itu Bapak Ibu, orang Yahudi itu berada di bawah penjajahan orang Romawi. Orang Romawi masuk golongan kelas atas, kemudian imam-imam, para pedagang itu masuk golongan menengah, sedangkan pengemis, janda miskin, orang-orang cacat itu masuk di golongan kelas bawah. Bisa dipastikan orang lumpuh ini adalah orang yang miskin. Jadi kita lihat Bapak Ibu, kalau kita merasa hidupku sulit, hidupku banyak masalah, orang lumpuh ini pun hidupnya penuh dengan masalah Bapak Ibu. Tapi kita akan belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ayat ini nggak berhenti cuma di sini, cuma menceritakan kesulitan orang lumpuh ini saja. Enggak Bapak Ibu, saya akan bacakan di ayat selanjutnya bagaimana kelanjutan kehidupan dari orang lumpuh ini. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Sebelumnya maaf Bapak Ibu, ada lagi kesulitan dari orang lumpuh ini yang sepertinya ini kesulitan yang paling besar Bapak Ibu. Ini masalah yang paling besar. Apa Bapak Ibu? Orang lumpuh ini dari awal tadi sudah dijelaskan, orang lumpuh ini mengemis di bait Allah. Dan peristiwa ini Bapak Ibu, itu nggak jauh dari kematian Yesus Bapak Ibu. Jadi peristiwa orang lumpuh ini meminta sedekah, sebetulnya peristiwa ini nggak jauh-jauh dari kematian Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi bisa dipastikan ketika Yesus masih hidup Bapak Ibu, Yesus kan sering ke bait Allah Bapak Ibu ya, dia sering mengajar ke bait Allah. Masa sih Tuhan Yesus nggak tahu ada orang lumpuh di situ? Kan orang ini meminta-minta, mengemis di gerbang bait Allah. Masa Yesus nggak tahu Bapak Ibu kalau ada orang lumpuh yang ada di gerbang bait Allah? Masa Yesus nggak tahu ada orang ini Bapak Ibu? Dan yang menyakitkan Bapak Ibu, orang ini nggak disembuhkan sama Yesus loh Bapak Ibu. Kita lihat, ini kan pasti orang lumpuh ini kan mesti berpikir ya, kenapa Bartimeus disembuhkan? Kenapa orang-orang sakit yang lain disembuhkan sama Yesus? Aku nggak disembuhkan sama Yesus Bapak Ibu. Mungkin kita seringkali juga sering berada di posisi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kenapa orang lain diberkati? Kenapa orang lain disembuhkan? Aku kok tidak? Kok orang lain diberkati? Orang lain kok rezekinya lancar? Kok aku kok enggak? Seringkali kita juga sering Bapak Ibu berada di posisi seperti ini. Dan kita lihat semakin lengkaplah penderitaan orang lumpuh ini Bapak Ibu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, peristiwa ini nggak cuma berhenti sampai di sini. Ada kelanjutannya dari ayat yang sudah kita baca tadi. Datanglah Petrus dan Yohanes hendak ke bait Allah. Dan selanjutnya ketika Petrus dan Yohanes ini mau berdoa ke bait Allah, orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes. Di ayat yang keempat saya bacakan, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ketika orang lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh ini, lihatlah kepada kami, lihatlah keadaanku, lihatlah keadaan kami. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, lalu orang lumpuh tadi menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang keenam, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat yang ketujuh, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ketika orang lumpuh ini meminta mengharapkan uang, mengharapkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes, mereka berkata, lihatlah kepada kami. Ada satu perkataan yang diucapkan oleh Petrus dan Yohanes Bapak Ibu. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dikatakan tadi di ayat yang ketujuh, seketika itu kuatlah mata kaki orang itu Bapak Ibu, dan orang itu bisa berjalan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah peristiwa orang lumpuh ini bertemu dengan Petrus dan Yohanes suatu kebetulan Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Saya yakin inilah waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri buat orang lumpuh ini. Memang pada waktu Yesus masih hidup, Yesus gak sembuhkan orang ini. Tapi kita lihat ketika murid-murid Yesus itu datang, Petrus dan Yohanes, mereka dengan nama Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh tadi Bapak Ibu. Ini waktunya Tuhan Bapak Ibu. Kita seringkali bosan ya menunggu waktunya Tuhan. Kok aku nggak diberkati? Kok aku nggak disembuhkan? Kok aku nggak ditolong sama Tuhan? Ingat Bapak Ibu, Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Seperti yang peristiwa ini Bapak Ibu, ini bukan suatu kebetulan. Saya yakin ini adalah waktunya Tuhan. Kemudian kita lihat ketika orang lumpuh ini berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, masalahnya semuanya teratasi Bapak Ibu. Tadi dia sakit Bapak Ibu, sekarang sakitnya sembuh. Tadi di awal saya katakan orang ini selalu bergantung kepada orang lain.
Sekarang kita lihat setelah dia sembuh, bahkan dia bisa melompat-lompat. Nanti kita akan baca, dia bisa melompat-lompat sampai ke dalam bait Allah. Dia nggak butuh orang lain lagi Bapak Ibu untuk menggotong dia. Kita lihat sekarang dia sudah nggak bergantung lagi kepada orang lain. Kita lihat masalahnya satu persatu teratasi ketika dia mendengar nama Yesus. Dan sebagai hal yang terakhir Bapak Ibu, saya akan bacakan di ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dia dulu pengemis. Saya yakin setelah dia disembuhkan, dia nggak ngemis lagi Bapak Ibu. Kita lihat, saya katakan tadi, masalahnya satu persatu teratasi. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika waktunya Tuhan sudah datang. Jadi mari Bapak Ibu, sebagai hal yang terakhir Bapak Ibu, ini kan menjadi suatu pertanyaan. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Ketika orang lumpuh ini meminta emas dan perak, meminta uang kepada Petrus dan Yohanes, kemudian Petrus dan Yohanes punya uang banyak seumpama Bapak Ibu. Oke, kamu minta-minta, tak kasih uang 1 koper, tak kasih emas, tak kasih perak, semuanya aku kasih kepadamu. Pertanyaannya, apakah orang lumpuh ini bisa sembuh Bapak Ibu dengan uang yang banyak? Saya yakin enggak. Apakah orang lumpuh ini bisa sembuh dengan emas yang banyak Bapak Ibu? Enggak. Apakah orang lumpuh ini yakin bisa berjalan hanya dengan perak yang banyak? Saya katakan enggak Bapak Ibu. Pasti orang lumpuh ini sudah bertahun-tahun berobat, enggak bisa disembuhkan. Dengan uang yang banyak pun orang ini enggak bisa disembuhkan. Dan yang hebat Bapak Ibu, orang ini disembuhkan ketika dia mendengar nama Yesus. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya, Yesus lebih dari uang Bapak Ibu. Dengan uang yang banyak orang lumpuh ini nggak bisa jalan. Dengan emas yang banyak orang lumpuh ini nggak bisa jalan Bapak Ibu. Tapi ketika dia mendengar nama Yesus, dia bisa berjalan. Kesimpulannya, Yesus lebih dari uang, Yesus lebih dari emas, Yesus lebih dari perak Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, kalaupun kita nggak punya apa-apa, bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih punya Yesus. Percayalah ketika waktunya Tuhan datang, Tuhan akan atasi semua kesulitan beban hidup kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami masih boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami juga boleh diingatkan Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau menanti-nantikan waktunya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami masih punya Engkau Tuhan. Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Engkau lebih dari uang, Engkau lebih dari emas, Engkau lebih dari apapun yang kami punyai Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau tetap menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai di jajarannya yang terendah sekalipun, kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan, kebijakan apapun yang diambil itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berada di garda terdepan Tuhan, dokter, tim medis, bahkan relawan-relawan yang ada, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Bahkan kami berdoa untuk obat-obatan yang mungkin dibutuhkan, alat-alat yang mungkin masih dibutuhkan, kiranya Tuhan yang akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, bahkan kami teringat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau menolong di masa-masa sulit ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa mungkin ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang mengalami dampak dari virus ini Tuhan. Mungkin pekerjaan mereka menjadi lebih sulit, mungkin mereka kekurangan, tapi kami berdoa Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan yang mencukupkan, Tuhan senantiasa memenuhkan setiap kebutuhan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan kami teringat untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh Tuhan, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang diminum, melalui perawatan medis yang ada, kiranya Tuhan juga mampu bekerja, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang mungkin membimbing anak mereka di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kesabaran dalam membimbing, mendidik anak mereka Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.